Kalau kita keras terhadap diri kita, dunia akan lunak kepada kita. Tetapi, jika kita lemah terhadap diri kita, maka dunia akan keras kepada kita. Susilo Bambang Yudhoyono. Bentar-bentar. Kameranya kok gini ya? Miring-miring kayak... Sebentar. Nah, gini nih baru bener kameranya. Halo semuanya, kenalin aku Rizka Nur Barokah yang biasa dipanggil Rizka. Aku adalah siswi dari SMA Negeri 2 Banguntuan yang sekarang duduk di kelas 12 FA 1. Iya, kelupaan. Aku presensi 31 ya teman-teman. 2 periode, 10 tahun, 1 nama. Susilo Bambang Yudhoyono. Dia adalah presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilu 2024 loh. Politik pencitraan. SBY pernah melakukan politik pencitraan pada masa kepemimpinannya saat ia menjadi presiden. Lalu, apa sih itu politik pencitraan? Nah, politik pencitraan itu sendiri adalah pembuatan informasi atau pesan politik oleh komunikator politik, media politik, dan penerima atau khalayak publik politik. Namun, politik pencitraan itu gagal karena banyak isu kebohongan yang langsung mengena ke masyarakat. Jadi, masyarakat merasakan ketidakberesan politik pada saat itu. Katakan tidak pada korupsi. Ya, kalian pasti pernah mendengar iklan ini. Benar sekali, pada 2009, iklan ini dibuat untuk memperkuat citra SBY dan Partai Demokrat sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi. Nah, ironisnya, beberapa bintang iklan hampir semuanya terjerat kasus korupsi yang berbeda-beda. Itu adalah Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum divonis penjara karena ia menerima gratifikasi. Yang kedua, ada Andi Malarangeng. Andi Malarangeng dipenjara karena kasus hambalang. Yang ketiga ada Angelina Sondak. Angelina Sondak divonis penjara karena ia terlibat dalam kasus korupsi Wisma Atlet. Nah, teman-teman, dampak yang ditimbulkan dari beberapa kasus tadi adalah runtuhnya kredibilitas SBY dan Partai Demokrat di mata publik. Ya, hal ini menciptakan persepsi bahwa citra santun dan bersih yang selama ini dibangun hanyalah kosmetik yang tidak sejalan dengan realitas internal partai. Ya, langkah SBY yang terlalu lama dalam mengambil keputusan yang tegas untuk menghadapi kader partai yang bermasalah tadi, itu memperkuat persepsi bahwa ia lebih mengutamakan prosedur formal daripada eksekusi yang tegas. Ya, secara jangka panjang, kasus ini mencoreng citra SBY warisan kepemimpinannya yang sebenarnya sukses menjaga kestabilitas ekonomi pada masa itu. Menurut kalian, apa yang akan kalian lakukan jika kalian menjadi SBY pada masa itu? Kalian akan berbuat apa? Kalau dari aku, menurut aku, jika aku menjadi SBY pada saat itu, aku akan melakukan pemecatan administratif langsung terhadap beberapa orang yang terlibat atau sanksi kuncinya tanpa harus menunggu status tersangka terlebih dahulu. Yang kedua, aku akan turun langsung ke lapangan secara spontan tanpa protokol yang terlalu kaku. Hal ini bertujuan agar aku tidak dianggap sebagai orang yang menjaga image saja, tapi benar-benar merasakan denyut nadi permasalahan rakyat secara langsung. Pembahasan kali ini tentang SBY politik pencitraan sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur, semoga informasi ini bermanfaat. Dari saya, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.